warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman IG sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Anu Febriawan dalam acara Osafar, obrolan santai seputar farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sedikit penyuluhan atau memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman IG sekalian. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman ini yang hadir dari mana aja? Boleh di komen dulu? Nah, pada malam ini saya akan ini ada Kakak Cut dari Gede Bage. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang vaksin. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan vaksin? Karena kan kemarin-kemarin pada saat pandemi kita kan banyak mendengar istilah tentang vaksin, harus vaksin. Nah, malam ini kita coba telah kembali vaksin itu seperti apa dan ada jenis vaksin apa aja. Vaksin itu pengertiannya adalah merupakan suatu antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan, lalu kemudian diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan suatu antibodi yang dimana ketika di kemudian hari si orang yang telah melakukan vaksin itu terkena suatu penyakit, maka akan dapat terhindar atau bahkan menimbulkan suatu kekebalan imun sehingga reaksinya atau penyakit itu tidak akan menyebabkan suatu efek yang berat atau bisa menjadi ringan. Nah, bahan dasar dari vaksin itu sendiri tentu memerlukan mikroorganisme, baik itu virus ataupun bakteri. Nah, menumbuhkan mikroorganisme memerlukan media yang cocok dan biasanya itu dilakukan di pabrik-pabrik besar seperti pada Bio Farma. Nah, si mikroorganisme tersebut itu disimpan pada suhu tertentu. Lalu kemudian mikroorganisme itu tumbuh, dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasikan, kemudian dikemas menjadi sebuah vaksin. Nah, sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungannya dari suatu penyakit. Jadi, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin kepada tubuh kita. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk dari imunisasi. Nah, kan sudah tadi dijelaskan ya, vaksin itu mengandung suatu mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis vaksinasi. Kira-kira teman-teman di sini sudah pada tahu belum ada vaksin jenis apa aja? Nah, kakak pada malam ini coba akan menjelaskan tentang beberapa vaksin diantaranya yang pada orang dewasa. Seperti yang pertama itu ada vaksin flu atau vaksin influenza. Nah, seperti namanya, vaksin ini digunakan agar kita tidak mudah terkena flu, kayak pilek, kayak gitu. Jadi ketika kita kehujanan itu sudah tidak akan gampang terkena flu lagi. Lalu yang kedua itu ada vaksin pneumococcus. Nah, sesuai dengan namanya, vaksin ini juga untuk menangkal penyakit pneumococcus yang merupakan penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan suatu penyakit seperti pneumonia, meningitis, dan infeksi aliran darah. Oleh karena itu, vaksin pneumococcus merupakan vaksin yang penting untuk kita dapatkan. Lalu yang ketiga ada vaksin TDAP. Vaksin TDAP itu juga penting untuk orang dewasa karena bisa memberikan perlindungan dari tetanus, difteri, dan batuk rejan. Lalu yang ketiga ini ada vaksin herpes zoster. Nah, vaksin ini untuk mencegah herpes zoster. Nah, penyakit herpes zoster itu sendiri merupakan meskipun jarang nih penyakit herpes itu membahayakan jiwa, tapi lebih dikenal sebagai penyakit yang menularnya itu cepat atau biasa disebut dengan cacar ular. Jadi penyakit ini menimbulkan suatu ruam di tubuh.
Yang kelima, ini ada vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, virus yang umumnya menjadi penyakit kanker pada wanita seperti kanker serviks, kanker vagina, dan bahkan kanker penis pada pria. Virus HPV itu sendiri juga dapat menyebar dan berkembang menjadi suatu kanker dubur atau bahkan kanker tenggorokan. Nah, yang keenam, ini ada vaksin hepatitis A dan B. Ini adalah dua jenis virus yang menginfeksi hati, karena hati itu kan merupakan organ yang penting ya di dalam tubuh. Lalu yang ketujuh, ini ada vaksin meningitis. Nah, vaksin meningitis ini merupakan salah satu vaksin yang wajib dilakukan kepada teman-teman atau orang tua teman-teman yang akan melakukan ibadah haji ataupun umroh. Karena nih meningitis itu merupakan penyakit yang dapat menyebabkan peradangan pada selaput otak atau sumsum tulang belakang. Nah, jadi ketika orang tua atau teman-teman ini mau berangkat umroh, ini wajib melakukan vaksin meningitis supaya pada saat pulang nanti kita tidak membawa penyakit nih. Nah, lalu selanjutnya ada vaksin COVID-19. Nah, kemarin kan pandemi itu hampir 2 tahun, bukan hampir sih 2 tahun lebih ya. Pemerintah itu mewajibkan untuk kita, orang-orang yang sudah besar atau orang yang sudah dewasa itu untuk melakukan vaksin COVID-19 supaya apa? Mencegah penularan dan ataupun ketika kita terkena itu tidak akan menimbulkan gejala yang berat. Sehingga kan pada saat sesudah dilakukannya vaksin massal COVID-19 memang angka penyebaran virus tersebut turun dan juga angka kematiannya pun turun sangat drastis. Itu merupakan 8 jenis vaksin yang biasanya dilakukan pada orang dewasa. Nah, sedangkan ada nih vaksin yang dilakukan pada bayi atau balita atau bahkan anak-anak. Di antaranya yang pertama adalah vaksin hepatitis B, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi bukan hanya orang dewasa yang mendapatkan vaksin hepatitis B, tapi anak kecil pun mendapatkan vaksin hepatitis B dan dilakukan ketika dan dianjurkan diberikan setelah saat lahir, kira-kira 12 jam setelah ibu melahirkan atau setelah anak itu dilahirkan. Lalu yang kedua adalah BCG. Nah, BCG adalah jenis vaksin yang bermanfaat mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, vaksin ini dianjurkan diberikan pada anak berusia 2-3 bulan untuk membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat. Yang ketiga ini ada vaksin polio oral dan vaksin polio suntik. Nah, jenis vaksin polio itu berfungsi untuk mencegah penyakit polio. Penyakit polio itu infeksi virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada tubuh anak-anak. Yang keempat ada DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini diberikan pada saat anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Lalu yang kelima ada HIB atau Haemophilus influenza tipe B. Ini merupakan salah satu jenis vaksin untuk mencegah penyakit meningitis dan pneumonia pada anak-anak. Yang keenam, ada vaksin pneumokokus. Nah, pemberian vaksin ini dilakukan sebanyak 4 kali sebelum anak berusia 3 tahun, yakni untuk mencegah penyakit pneumokokus. Yang ketujuh, ada rotavirus. Rotavirus adalah suatu virus yang menyebabkan diare atau gangguan pencernaan. Ya, pada anak dan jenis vaksin anak ini diberikan sebanyak 3 kali hingga berusia 3-6 bulan. Yang ketiga ada vaksin MMR. Vaksin MMR adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella. Lalu yang kesembilan ada vaksin varicella atau vaksin cacar air. Nah, ini diberikan agar anak tidak gampang terkena cacar air atau bahkan ketika tertular cacar air pun si anak tidak akan berefek terlalu parah. Jadi minim sekali untuk efek dari penyakitnya tersebut karena sudah divaksinasi. Yang selanjutnya adalah ada vaksin influenza sendiri. Jadi pada anak-anak pun dapat dilakukan vaksin influenza seperti pada orang dewasa supaya anak-anak tidak mudah terkena pilek. Nah, dari banyaknya jenis vaksin tersebut, ini banyak nih manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya adalah dengan kita mengikuti vaksinasi, maka resiko terinfeksi penyakit itu akan berkurang.
Dan vaksinasi atau vaksin itu sendiri dapat mencegah perburukan kondisi tubuh saat terkena penyakit tersebut. Jadi gejalanya akan sangat ringan, dan bahkan jika imunitas itu terbentuk secara sempurna, maka bahkan kita akan tidak mudah terserang, bahkan tidak terserang oleh penyakit tersebut. Nah, yang ketiga, vaksin juga dapat mengurangi jumlah virus atau bakteri di dalam tubuh seseorang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, sehingga tidak mudah menularkan kepada orang lain. Jadi, dari ketiga manfaat vaksin tersebut dapat dilihat ketika kita mengikuti vaksinasi, manfaat tidak akan dirasakan hanya kepada diri kita sendiri, namun juga kepada orang lingkungan sekitar. Karena kita dapat mencegah dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, sehingga diharapkan setelah mendengarkan apa yang kakak jelaskan tadi, itu teman-teman IG sekalian tidak akan ragu untuk melakukan vaksinasi. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Boleh ditanyakan teman-teman seputar vaksin dan atau terkait vaksin pertanyaannya, tulis di kolom komentar ya. Kakak Ica Putri Ayu, boleh Kak, silahkan mau nanya apa Kak? Nah, ini pertanyaan dari Kakak Ica Putri Ayu, vaksinasi dengan imunisasi itu sama atau tidak? Nah, vaksinasi dan imunisasi itu beda karena dari pengertiannya sendiri, vaksin itu merupakan suatu produk biologi yang berisi antigen atau suatu mikroorganisme yang sudah dilemahkan, lalu kemudian untuk diberikan kepada orang yang sehat dengan tujuan untuk menimbulkan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit. Sedangkan vaksinasi adalah proses atau tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh yang umumnya dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin tersebut ke dalam tubuh kita. Namun ada juga yang pemberian vaksin itu melalui oral. Vaksinasi ini sendiri kan bertujuan untuk menimbulkan suatu kekebalan tubuh. Nah, sedangkan imunisasi adalah proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Imunisasi ini terjadi umumnya setelah pemberian suatu vaksin. Nah, di mana seseorang menjadi kebal atau terlindung dari penyakit tertentu. Sedangkan imunitas adalah kondisi di mana tubuh menjadi kebal terhadap suatu penyakit tertentu karena sistem kekebalan tubuh telah membentuk antibodi terhadap penyakit sehingga terlindung dari penyakit menular tertentu. Jadi antara vaksinasi dan imunisasi itu berbeda. Namun itu merupakan suatu rangkaian di mana itu dari produk vaksin dilakukan proses vaksinasi, disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh kita, menimbulkan suatu reaksi atau proses di dalam tubuh yang disebut dengan imunisasi. Kemudian dari proses imunisasi tersebut terbentuklah suatu imunitas sehingga kita dapat terhindar dari suatu penyakit dan akibat dari vaksinasi tersebut. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini ada dari Kakak Cut. Nah, memangnya wajib ya melakukan vaksinasi? Ini untuk sekarang sih memang ada beberapa vaksin yang diwajibkan. Seperti pada saat ini kan memang sedang masih wabah corona, jadi kita wajib melakukan vaksinasi COVID-19. Beberapa vaksin memang diwajibkan, seperti pada anak kecil diwajibkan untuk melakukan vaksin seperti diantaranya adalah hepatitis B, polio, campak rubella, DPT, HB, dan HIV. Nah, untuk dewasa saat ini, seperti yang tadi kakak sebutkan, yakni diwajibkan untuk vaksin COVID. Nah, dan juga apabila teman-teman atau orang tua teman-teman itu hendak pergi untuk umroh, maka diwajibkan untuk melakukan vaksinasi meningitis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang salah satu persyaratan untuk naik haji atau melakukan umroh itu adalah sudah melakukan vaksin meningitis.
Nah, di mana kita dapat melakukan vaksinasi tersebut? Vaksinasi tersebut bisa kita dapatkan di puskesmas, bidan, praktek dokter, klinik, atau rumah sakit. Nah, sebagian besar vaksin itu ada yang gratis dan juga berbayar. Namun untuk vaksinasi dasar yang dilakukan pada anak-anak itu biasanya gratis, program dari pemerintah. Biasa kayak di puskesmas atau di bidan desa itu pasti gratis melakukan vaksinasi dasarnya. Jadi, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Nah, begitu teman-teman online semua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sudah tersedia banyak jenis-jenis vaksin yang dapat kita dapatkan untuk mencegah atau menghindari dari suatu atau jenis-jenis penyakit tertentu. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk melakukan vaksinasi ya, teman-teman sekalian. Karena ketika kita melakukan vaksinasi, tubuh kita akan menjadi lebih kuat terhadap penyakit. Jadi kan kita nggak gampang sakit. Kalau kita nggak gampang sakit, kita akan menjadi lebih produktif sehingga masa muda kita tuh dapat dinikmati dengan baik gitu ya. Kalau misalkan kita masih muda atau di kemudian hari kita sering sakit-sakitan kan nggak enak juga ya. Jadi salah satu ikhtiar atau usaha kita untuk menghindari suatu penyakit adalah dengan cara vaksinasi. Oke, mungkin segitu aja teman-teman apa yang dapat kakak sampaikan pada malam ini. Kakak ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada di sini terlihat ada Tiara, lalu ada kakak Ica, kakak Anya, kakak Windy, dan lainnya yang nggak bisa kakak sebutin ya. Terima kasih udah hadir pada live IG program Osafar pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini dapat menjadi manfaat bagi sesama ya. Sampai jumpa pada acara Osafar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam.